Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ali. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillah. Ikhwani fillah arsadakumullah, sudah saya sampaikan sesuai dengan kemampuan saya tentang kondisi negara-negara Timur Tengah yang jumlahnya saya sebutkan satu persatu, ada sekitar 20 negara. Mereka tidak bisa mengalahkan Israel. Padahal dari utara ada Lebanon, ada Syria, ada Irak. Dari timur ada Kuwait, ada Bahrain, ada Qatar, ada Emirat Arab, ada Yordania. Dari selatan ada Oman, ada Yaman, ada Saudi Arabia. Dari barat ada Mesir, ada Sudan, ada Libya, ada Tunisia, ada Maroko, ada dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata memang kesimpulan saya ya, dan kesimpulan saya bisa salah. Memang tidak ada niat pada negara-negara itu untuk bagaimana menyelamatkan saudara-saudara saya di Palestina agar terbebas dari manusia-manusia yang walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak pernah rela. Saya tidak bosan mengulang-ulang kata-kata ini ya. Tidak pernah nyenyak tidur, tidak pernah enak makan, tidak pernah enak minum, tidak pernah tentram hati mereka sebelum kalian, wahai manusia muslim, mengikuti agama mereka. Ini Palestina. Bahkan sampai sekarang gaungnya juga, sekali lagi pendapat saya bisa benar bisa salah, gaungnya untuk bagaimana menyelamatkan istri ketiga. Masih ingat ya? Apa itu? Untuk menyelamatkan Al-Aqsa,
Jadi seorang muslim itu kalau dia baca Al-Quran, masuk surat ke-17, masuk surat Bani Israel, masuk surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil, terucap tapi dalam hatinya. Kata orang Jawa, memblek-memblek. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Gaung, gema untuk menyelamatkan Al-Aqsa itu, kata saya sudah nggak ada. Ya kalau pribadi-pribadi muslim semuanya mudah-mudahan tetap. Tetapi Al-Aqsa itu dikuasai oleh penguasa yang namanya Israel. Tidak mungkin Al-Aqsa itu bisa direbut kalau tidak dengan kekuasaan. Bahkan dengan bahasa lain, kalau tidak dengan militer. Dana yang dikaruniakan Allah kepada mereka justru dipergunakan untuk mengadakan pertandingan sepak bola, World Cup, bukan menara paling tinggi, disumbangkan untuk membuat masjid. Padahal tanah di mana masjid itu didirikan, bangsa penduduk di mana masjid itu didirikan, kira-kira ya ora butuh masjid ya? Butuh apa ora? Hah? Ngulung siji urung dadi ning Sriwedari. Saya tuh sampai sekarang ya, maaf ya akhi ya, kalau saya keliru diluruskan lah. Lihat masjid terbaik sak dunia itu ya. Itu tolong kalau saya keliru diluruskan. Harmoni alhamdulillah pisan we ora iso. Lu kok malah gedek-gedek. Bener apa enggak itu tolong diluruskan saya. Ini lah kapan ya Allah Al-Aqsa itu akan kamu kembalikan kepada saya kan? Ya sakarepmu. Itu masjid saya. Tapi kembalinya masjid saya ke tangan orang Islam itu di tangan kamu. Ya, untuk ngeyemnya mati insya Allah nggak pakai insya Allah ya. Al-Aqsa itu akan bisa kita rebut nanti tanggal 30 atau tanggal 31 Februari. Mudeng Pak Agus. Ini Timur Tengah, Syarqul Awsat, yang tanahnya, penduduknya, manusianya, agamanya satu. Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia lah gitu. Jadi kalau saya menyampaikan ini memang ada kaitannya dengan pertanyaan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, Rasulullah kalau nggak ada jamaah dan imamah apa yang saya lakukan? Seandainya ada orang di luar Islam, seandainya ada orang, bahasa yang akan dipopulerkan, seandainya ada non-muslim, seandainya ada orang munafik, seandainya ada orang Islam KTP. Waalaikumsalam. Abu Abdul Qayyum itu namanya itu. Abu Abdul Qayyum, betul ya?
Alhamdulillah. Itu mengatakan seandainya loh. Waalaikumsalam. Janjane Islam ki agama capopo to. Saya akan paksa diri saya untuk tidak sedikit pun reaktif. Saya akan paksa jantung saya tidak berdebar lebih banyak dari sebelum saya mendengar kata-kata tadi. Agama Islam itu agama yang menyuruh umatnya untuk kisruh, untuk tidak menyatu dalam satu wadah. Umpamanya saja, saya sabar. Saya pakai bahasa mereka ya. Tuhannya satu, bukan ilahnya. Tuhannya satu, agamanya satu, nabinya satu, kitab sucinya satu. Tapi kok mereka terkelompok-kelompok dari satu wadah ke wadah yang lain, terkelompok-kelompok dalam beberapa wadah. Ada Muhammadiyah, Islam toh, ada NU, Islam toh. Muhammadiyah sudah 113 tahun. NU baru saja memperingati milad satu abad. Ada Muhammadiyah, ada NU. Di Medan itu ada Al-Jami'ah Al-Wasiliyah, Al-Jami'ah Al-Wasiliyah. Di Sumatera Barat itu ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Bangil itu ada Persis, bukan Jamber Nyawa, bukan ya, Persatuan Islam. Di Jawa Barat itu ada PUI, Persatuan Umat Islam. Belum di Pasar Kliwon, di Pasar Kliwon itu ada Al-Irsyad, ada Robitoh. Beliau ini ada Robitoh, ora gelem muni, Al-Wasiliyah. Belum nanti ya Islam Jamaah, belum nanti Salafi, belum nanti MTA, belum nanti apa lagi? LDII. Sing bener endi? Ya kita jawab semuanya benar lah. Masuk benar lebih dari satu. Pitu ping pitu 49 bener, pitu ping pitu 14 ya bener, pitu ping pitu mburaroh ya bener. Ini maaf ya, materi kita mau ke sana, saya harus noto hati antum dulu sebelum bisa menerima apa yang saya baca. Saya ambilkan contoh. Bismillah. Yang namanya agama Katolik, yang pusatnya di Vatikan, agamanya satu, gerejanya satu, wadahnya satu. Wallahu alam sekarang masih ada apa enggak? Dulu ada Partai Katolik.
Organisasi pemudanya ya pemuda Katolik. Saya masih belum memahami itu, tapi saya ingat betul yang namanya PMKRI, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Satu, agamanya satu, organisasi mahasiswanya satu, Islam. Muhammadiyah punya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. NU punya Rane sing NU tak kandhani PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Sing ora gelem melu IMM, ora gelem melu PMI, punya organisasi justru waktu itu lebih subur dari dua organisasi itu, namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dari sana lahir Cak Nur Khalis Majid, lahir Akbar Tanjung, lahir dan lain-lain. Ini mahasiswa yang pola pikir mereka itu masih lebih jernih dari yang tua, tapi terpolarisasi dalam wadah-wadah seperti itu. Loh, kamu kan Islam itu? Iya. Kitab suci kamu Al-Quran. Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesembahan kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Mbok dadi siji. Pelajar juga begitu. Ada IPM. Apa itu? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ada IPNU. Bukan IBNU, IPNU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang nggak mau masuk IPM, yang nggak mau masuk ke IPNU atau IPPNU, ada wadah yang lebih tua mungkin atau sama-sama usianya, namanya PII. Apa itu? Persatuan Insinyur, bukan, Pelajar Islam Indonesia. Organisasi pelajar yang dipergunakan oleh Pondok Gontor ketika saya masuk di sana, ya PII itu. PII itu Pelajar Islam Indonesia. Tetapi setelah ada aroma ya, bahwa PII itu mulai agak cenderung kepada Muhammadiyah, akhirnya Kiai Zarkasi waktu itu menyatakan Pondok Gontor berlepas diri dari PII, kemudian mendirikan organisasi IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor. Ibu-ibu juga begitu. Muhammadiyah punya salah nih ya, nurane sing Muhammadiyah ya. Aisyah. Ibu-ibu NU punya. Dulu ketuanya Gubernur Jawa Timur itu loh. Fatayat. Bener yang keliru. Muslimat NU lah gitu ya. Pemudi NU namanya Fatayat, pemudi Muhammadiyah namanya NA, Nasiatul Aisyah. Ini jadi kita kembali kepada teori. Ilahnya satu, nabinya satu, jinnya satu, kitab sucinya satu. Kok akhirnya
mengelompok kepada wadah-wadah yang maaf kalau saya memakai istilah dalam surat Ar-Rum itu, dan mudah-mudahan juga tidak benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing merasa bahwa kami inilah yang paling benar. Tidak ada tanda-tanda bahwa masing-masing organisasi tadi mau meleburkan diri dalam satu wadah. Tidak ada. Ini kalau saya berbicara tentang partai, Masya Allah, kata orang Medan bisa pusing 7 keliling. PKS, Partai Islam itu. Ya kalau kami bukan Partai Islam, tapi basic pemilih yang kamu harapkan sejak berdiri partai tadi sampai nanti pemilu 24 yang oleh partai apa namanya dituntut untuk diundur, itu basicnya orang Islam. PAN basicnya orang Islam, PKB basicnya orang Islam, PNU, PBB, Masumi. Baru beberapa tahun berdiri mengadakan muktamar di Makassar kalau enggak. Wah, rame. Kok sing dipilih kok Zulkifli Hasan. Akhirnya mendirikan partai tandingan namanya partai apa? Hah? Umat. Partai umat lah. Yang benar mana? Masya Allah. Antara Ali dan Muawiyah itu sejarah paling kelabu, paling pertama kelabu di dalam Islam. Terjadi perang Siffin. Berkali-kali saya sudah angkat di sini. Persoalannya sepele. Muawiyah itu Bani Umayyah. Dia satu bani dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh. Waalaikumsalam. Dia menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk menangkap siapa yang bunuh Utsman. Sementara dia menjadi gubernur yang paling subur di Syria. Saya tidak akan berbaiat kepada Anda sebelum Anda menangkap Utsman. Ya, apa jawab Ali kira-kira? Nanti Ali mau. Ya, jangan gitulah. Anda berbaiat kepada saya, mari bersama-sama kita tangkap siapa yang bunuh Utsman. Utsman itu Bani Umayyah. Dia punya hak, Muawiyah itu, untuk menuntut. Kamu baiat kepada saya, kita tangkap siapa yang bunuh Utsman. Kata Muawiyah, enggak, kamu tangkap siapa yang bunuh Utsman, baru saya akan berbaiat. Itu terjadi peperangan itu. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan manusia paling mulia di sisi Allah. Para sahabat, ada yang berpihak pada Ali, ada yang berpihak pada Muawiyah. Senjata mereka beradu, tubuh mereka terkena senjata mereka, dan mereka meninggal. Satu keistimewaan ya. Ketika perang selesai, barisan Muawiyah mundur ke pos mereka, barisan Ali mundur. Jenazah yang mereka dapati, baik itu jenazah tentara Ali, baik itu jenazah tentara Muawiyah, dimandikan, dikafankan, disolatkan.
Di pihak Ali begitu, di pihak Muawiyah juga begitu. Pedang boleh beradu, tubuh bisa tersayat-sayat oleh senjata. Bahkan Anda mati, yang membunuh bisa jadi saya. Tapi Anda tetap saudara saya. Ya tetap mandikan Anda, kafankan Anda, sholatkan Anda, kuburkan Anda. Ini yang pertama. Yang kedua, akhirnya kalau ini diterus-teruskan terus gimana? Terjadi namanya amul jamaah. Tahun kembali menyatu dalam satu jamaah, dalam satu wadah, setelah terpecah antara tentara Ali dan Muawiyah. Demi Islam, berarti aku nerangke wong gumuk seneng banget iki. Demi Islam, Ali rela untuk lengser, menyerahkan kekuasaan tadi kepada Muawiyah. Meskipun caranya ada di antaranya ya diplomasi ulung. Ali mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil, Muawiyah mengangkat politisi ulung nomor 1 yang tidak ada taranya dalam Islam, yaitu Amr bin As. Sudah, kita mau damai. Mau damai lah, ini yang mau saya tekankan, mau damai. Perang harus diakhiri. Kita mau damai. Bagus. Nah, untuk damai tidak ada dalam Islam 2 orang pemimpin. Meskipun ada buku baru yang menolak riwayat ini, tapi termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap bertahan dengan pendapat itu. Ya, saya berani menyampaikan di sini. Nggak boleh ada kepemimpinan 2 kelompok. Ada Ali, ada Muawiyah. Jadi harus dikembalikan kepada cara yang diajarkan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Pemimpin itu 1. Ya. Padahal pemimpin itu 2. Betul. Nah, sekarang kata Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, kamu lengserkan Ali. Nanti saya juga akan melengserkan Muawiyah. Abu Musa itu memang orangnya lugu, kata sejarah begitu. Ya, hari ini saya lengserkan Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Sudah turun, dia naik ke atas panggung. Sekarang kepemimpinan tinggal 1, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya Amr bin As memantapkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Amirul Mukminin. Wong kursi siji. Ya sampai itu saja. Kalau ngetan K pati, kalau ngulon Aki, apa kalong? Ya sudah tuh, cuma sampai di sana. Ini legowonya Ali, ya sudahlah, aku dihapusi apa-apa demi Islam. Demi Islam. Meskipun akhirnya orang-orang Khawarij juga jengkel. Ya biang kerok, tukang rusak Islam itu 3. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Ketiga-tiganya harus dibunuh. Amr bin As mau dibunuh ketika itu menjadi gubernur Mesir. Dia sakit, menyuruh, ya kalau sekarang Pak Kapolda menggantikan beliau menjadi imam. Waalaikumsalam. Muawiyah sudah tahu bahwa ada orang yang tidak senang, sehingga ketika dia ke masjid, ketiga-tiganya waktu subuh, Amr bin As, sekali lagi saya ulangi, yang menyuruh Pak Kapolda menggantikan dia ngimami sholat subuh. Muawiyah keluar dari rumah, dari istananya, merasa bahwa ada orang yang akan membunuh saya, sehingga dia bikin
bikin pengawal pribadi, bikin bodyguard ya, depan, belakang, kiri, kanan. Hingga ketika orang yang ingin membunuh Muawiyah itu bereaksi, ya hanya kena bagian tangannya, tapi nggak sampai meninggal. Ali bin Abi Thalib justru yang sudah tidak mempunyai urusan dengan kenegaraan, tinggal di Kufah di Irak, keluar akan melaksanakan sholat subuh, akhirnya dibunuh. Memang kita berbicara tentang bagaimana para sahabat berbeda pendapat, dan perbedaan itu sampai kepada ujung tombak dan sampai kepada pedang, sampai kepada panah, tapi bisa selesai. Perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Orang Ansor mengangkat Sa'ad bin Ubadah, orang-orang Quraisy meyakini seyakin-yakinnya menggantikan Rasulullah itu tidak boleh sembarangan. Orang Ansor nggak punya hak, yang punya hak kan rame. Saya sudah berkali-kali saya terangkan ya. Tapi akhirnya menyatu. Niat yang baik, iqamatuddin, itu tidak tertutup kemungkinan antara satu pihak dengan pihak lain itu berbeda pendapat. Bahkan dalam persoalan umat yang dipimpin oleh Rasulullah, Umar dan Abu Bakar itu berkali-kali berbeda pendapat. Perbedaan itu berangkat dari kecintaan mereka kepada Islam, bukan kecintaan mereka kepada gambarnya Bung Karno dan orang nyambung. Duet lah, Masya Allah. Dulu saya juga belum dewasa. Partai-partai yang ada PSI apa PSI? Hah? Ini PSI bal, PS Partai Serikat PSII, ada NU, ada Muhammadiyah, ada itu di awal-awal tahun 50 bergabung dalam satu wadah namanya Masyumi. Pernah itu Majelis Syura A'la Indonesia. Tapi ya setan nyat nggodho mosok. Akhirnya NU menyatakan keluar dari Masyumi dalam muktamar mereka di Palembang. Nah, kemudian yang lain-lain. Tapi menyatu lagi itu tahun 77. Partai itu cuma 3. 1 Golkar nomor 2, 3 PDI Golkar nomor 2, PDI nomor 3, P3 nomor 1. Saya mendengar cerita orang Jawa Timur ketika mereka kampanye dalam keadaan berbulan madu bersatunya umat dalam satu wadah P3. Itu semangatnya orang-orang NU dalam rangka memperjuangkan P3 supaya menang. Itu ketika mereka khutbah itu betul-betul berapi-api. Tangan itu betul-betul dipukulkan kepada ibu. Biar saya ngantuk ben melek. Nah, dengar cerita orang Jombang, mimbar itu sampai retak itu, saking semangatnya. Mak pledis reformasi, NU kembali ke PKB, Muhammadiyah kembali ke PAN, dan seterusnya. Lah sing bener sing endi? Yo kabeh bener. Semuanya dilindungi oleh undang-undang. Bismillah. Ibu-ibu
terkelompok-kelompok dalam sekian wadah. Bapak-bapak terkelompok-kelompok dalam sekian wadah. Para mahasiswa terkelompok-kelompok dalam sekian wadah. Para pelajar terkelompok-kelompok dalam sekian wadah. Para buruh, bahkan dulu ada namanya Sarbumusi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Nggak ada yang menerima 100%, ada juga yang mendirikan Gasbi Indo. Gasbi Indo, apa Gasbi Indo itu? Indo Melek. Gasbi Indo, Gabungan Serikat Buruh Muslim Indonesia. Itu nggak ada yang satu, itu nggak ada. Ya anehnya partai-partai yang sudah ada tadi, P3 koalisi dengan P3 koalisi dengan PDI, Kak Bae Tinggu Kandang, dan nyaman ya, bernaung di bawah pohon beringin, disinari oleh bintang songo. Ini sudah tidak mengkaitkan lagi dengan nilai-nilai agama. Sudah tidak dikaitkan lagi nilai-nilai agama. Mereka pun juga, kami PKB itu partainya bukan partai Islam, PAN itu juga bukan partai Islam. Lah P3 partai Islam. Ya aku ora ngerti, ya aku dudu wong P3 lah gitu. Ini kenyataan itu seperti ini. Nah, sekarang ya, tolong saya bacakan. Saya baca dari bawah ya. Tuh, 2, 3. Nomor 7 dari bawah. Aku katakan, apa yang Anda perintahkan kepadaku bila aku menemui zaman keburukan itu. Di sana ada penyeru yang mengajak ke pintu jahanam. Siapa yang memenuhi seruan mereka, maka akan dilemparkan ke dalamnya. Saya lanjutkan ya. Aku kembali bertanya, wahai Rasulullah, berikan sifat-sifat ciri mereka kepada kami. Beliau menjelaskan, mereka itu berasal dari kulit-kulit kalian dan berbicara dengan bahasa kalian. Aku katakan, apa yang Anda perintahkan kepadaku bila aku menemui zaman keburukan itu? Beliau menjawab, kamu tetap bergabung kepada Jamaatul Muslimin dan memimpin mereka. Ilahnya satu, nabinya satu, Qur'annya satu, agamanya satu, wadahnya satu. Koyo agama Katolik. Lah contohnya rane. Kayak agama Hindu. Agama Buddha beberapa waktu yang lalu saya sering mendengar pecah menjadi dua wadah. Tapi dalam perpecahan itu beberapa bulan bisa rukun lah. Muhammadiyah sudah 113 tahun, lalu sudah 1 abad. Apa yang Anda perintahkan kepadaku bila aku menemui zaman keburukan itu? Beliau menjawab, kamu tetap bergabung kepada Jamaatul Muslimin dan pemimpin mereka. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Daulah Umayyah, ada Daulah Abbasiyah. Sampai kepada
ke Maharajaan Turki Utsmani 1924. Aku kembali berkata, jika saat itu tidak ada jamaatul muslimin dan tidak ada pemimpin, bukan tidak ada, bukan hanya satu, kamu bergabung kepada satu wadah dan satu pemimpin. Kalau wadahnya banyak dan pemimpinnya banyak, saya nggak usah ulangi ya, wadahnya banyak dan pemimpinnya banyak, arep milih ngantek bingung, ngenteni tekek, mengko golek tekek angel. Apa jawab beliau? Bahasanya saya baca, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Baris kedua dari bawah. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu beriltizam kepada jamaah Islamiyah dan pemimpin mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Kalau di sana nggak ada jamaah dan nggak ada imamah, bukan nggak ada, jamaahnya banyak, imamnya juga banyak. Apa jawab Rasulullah? Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok itu. Tinggalkan semua kelompok itu. Memang satu sama lain juga tidak congkrah. Satu sama lain tidak congkrah. Tapi satu sama lain rukunkah? Kalau rukun iman 6 ya. Rukun Islam 5. Rukun umat Islam dulu ya, tahun urung lahir 63 saya datang ke Ponorogo sekali. Di jalan protokol Ponorogo itu saya melihat ada Masjid Muhammadiyah. Saya yang pernah ke sana, ada Masjid Muhammadiyah. Saya kalau malam Jumat ganjil itu ke tempatnya Pak Is, nanti Pak Is ngisi pengajian di sana. Kalau Jumat genap itu ke Gagak Sipat itu, Colomadu sebelum Colomadu terus ke utara, sebelah barat jalan itu ada Masjid Nahdlatul Ulama. Masjid Nahdlatul Ulama. Masjid Baitul Makmur, masjid napa Pak Warda? Masjid wong Islam lah. Itu sampai ke sana. Saya katakan memang satu sama lain tidak congkrah. Tapi pertanyaan saya, rukunkah? Gimana antum jawab, Pak? Ada orang, beberapa rombongan mau sholat di masjid saya, bawa mobil medun. Orang yang beduke balik kok. Saya ke Gemolong ya kalau malam Selasa besok itu. Dulu belum ada tol, lewat Kalioso terus cari masjid. Kita sholat isya. Biasanya ini agak terlambat gitu. Ada Ustaz, tapi masjidnya orang ya apa-apa. Ini bukan saya terus kemersik-resik, tidak. Mendidik hati saya untuk mengatakan bahwa sholat di masjid mereka itu sah. Ya apa-apa. Nah kemudian ya mungkin melihat penampilan saya, imamnya menyuruh saya memang weladalah. Nah ngimami terus aku mulai usoli, nah ngimami terus wiridan rame-rame. Enggak imamnya. Dan yang syar'i begitu kan.
Imam yang biasa siapa? Enggak ada lah. Wakilnya ya ada orang wis ra sido salat wae nerane. Itu sampai sampai ya saya nggak katakan separuh. Gejala-gejala seperti itu terjadi. Saya pernah cerita ya, saya ke Surabaya subuhan di Terminal Bungurasih. Ada masjidnya memang. Kopi ya subuh dikerjakan terus dikamati lah, bingung golek imam. Sing dikon aku. Saya enggak Allah bikin saya lupa ya. Pokoknya salat subuh ki rong rakaat ya sudah Allahu Akbar, rukuk rakaat pertama, rukuk rakaat kedua, sami Allah sujud rampung gitu. Ada yang marah. Bejo panjenengan. Enten apa? Lah sampeyan ora kunut. Bejo, ora ditempiling wong. Lho. Ampun suudzon ngoten niku. Jadi sekali lagi saya tidak katakan antara satu organisasi Islam dengan yang lain itu jotosan itu enggak ada ya. Tapi pertanyaan saya tadi gimana? Rukun kah? Ya, dari sanalah Rasulullah fa'tazil tilkal firqa kullaha, kamu tinggalkan seluruh firqah, kelompok, golongan sekalipun nanti kita kaji ya. Kamu harus memakan akar pohon hingga maut menjemputmu dan kamu tetap berada dalam keadaan itu berpegang kepada kebenaran. Ini artinya. Nah, sekarang penulis buku ini Ibnul Hajar Al-Asqalani termasuk yang menulis Bulughul Maram memberikan uraian dengan kata-kata begini. Wa fil hadithi innahu mata lam yakun linnasi imamun faftaraqan nasu ahzaban fala yattabi ahatam minal firqati wa ya'tazilul jami'a inistata'a dzalika khasyatan minal wuqu'i fis syarr. Fil hadis Hudzaifah ibnul Yaman diterangkan, innahu sesungguhnya mata kapan lam yakun linnasi pada umat Islam belum ada imamun, satu imam, satu wadah, yang ada satu ilah, yang ada satu Quran, yang ada satu nabi, yang ada satu agama, tapi belum ada satu imam. Faftaraqan nasu ahzaban, sehingga manusia terpisah-pisah, tercerai-berai menjadi kelompok-kelompok. Kalau contoh dari manusia terpecah-pecah, tergabung menjadi kelompok-kelompok ini, saya contohkan Indonesia, bisa diterima enggak? Bisa enggak? Bisa ya. Falayat tapi, saya ulangi ya. Innahu sesungguhnya mata kapan lam yakun linnasi, tidak ada bagi manusia orang Islam, maksudnya imam wadah termasuk. Faftaraqan nasu, kemudian terpecah-pecah manusia ahzaban, ke dalam beberapa partai, ke dalam beberapa golongan, ke dalam beberapa hizb. Falayat tapi, maka tidak diperbolehkan yattabi mengikuti ahadan salah satu minal firqati dari kelompok-kelompok tadi, wayak tazilul jami, dan menjauhi semuanya, inistato'a apabila dia mampu, dzalika khasyatan minal wuqu'i fisyari, ini dalam rangka menghindari apabila dia akan terjerumus
kepada keburukan. Kepada keburukan. Ya itu tadi. Iki masjidku, iki masjidmu. Iki wadahku, iki wadah. Diulangi lagi. Cukup ya. Cukup. Ini statoa kalau mampu. Lah mampunya nanti kita kaji dan termasuk juga walau meskipun kamu harus ini alternatif terakhir, meskipun kamu harus menyendiri, uzlah, tinggal di suatu tempat yang kamu makan adalah akar pohon yang ada di sekitar kamu meskipun itu alternatif terakhir, ternyata kata-kata meskipun itu belum terjadi pada diri kita, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ngasih rakyat mangkate semangat tekan gone ngantuk. Ini masalahnya. Demikian. 1 menit. Waalaikumsalam. Firqah. Sebentar. Firqah. Ada kelompok itu satu ketika Imam Mahdi keluar atau sebelum Imam Mahdi keluar itu ada kelompok yang menyatukan umat Islam atau menunggu. Enggak, jangan menunggu itulah. Kita diperintahkan Rasulullah dalam keadaan ketika tidak ada satu wadah dan satu pemimpin. Itu Imam Mahdi nanti. Waktunya itu sampai Imam Mahdi atau? Nah itu Imam Mahdinya jangan dibawa dulu, hari ini sajalah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita sampaikan tentang tarikh perang Jamal, perang Siffin, itu kebanyakan para jamaah menanyakan tentang ayat An-Nisa 93 itu. Maksudnya jadi kalau kita terangkan tentang perang Siffin, perang Jamal, itu kan mereka perang saudara, dalam artian di sini setelah perang itu terjadi akibat yang ditimbulkan, yaitu banyak terjadi korban kaum muslimin. Nah, padahal mereka itu dari segi akidah, dari segi agama itu mereka sangatlah paham dari kita. Tentulah kita teringat pada ayat An-Nisa 93. Baca. Dibaca. An-Nisa 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Itu salah satu dosa yang bukan dosa syirik, tetapi pelakunya diancam dengan jahanam, kekal di dalamnya. Termasuk 275 bukan dosa syirik, tapi kekal di dalamnya orang yang masih ada hubungan dengan bank. Ini nggak membunuh kok, nggak membunuh secara sengaja. Saya menuntut supaya pembunuh Utsman ditangkap, Ali nggak mau. Ali menuntut supaya kamu berbaiat, nggak mau. Lah kalau nggak punya modal apa-apa, modalnya guru itu ijon-ijonan toh, cuk. Muawiyah itu punya tentara 70.000. Ali punya tentara 80.000. Jadi mereka menuntut supaya apa yang menjadi keinginan mereka, kedua-duanya benar. Jadi bukan membunuh. Membunuh itu salah satu dari akibat tidak terpenuhinya keinginan mereka oleh pihak yang lain. Cukup kita tanamkan kepada diri kita, ya Allah lah piye ya,
Nek wong Jawa itu tekno ye lah. Ya sudah. Jadi sekali lagi ini saya angkat bukan mau menjelekan yang satu dan menjelekan yang lain, bukan mengangkat yang satu dan menginjak yang lain. Saya harus menerangkan faktazil tilkal firaqah kullaha. Tinggalkan semua kelompok itu. Kalau kamu masuk ke dalam kelompok yang satu, otomatis kamu harus menjaga jarak dengan kelompok yang lainnya. Ora jotos-jotosan ora, idon-idonane ya ora, eman-eman soalnya rawane lah. Tapi ada ya semacam rasa tidak salamatus sodr pada diri masing-masing. Iki wis geger, batone butuh meneh. Suara yang maaf ya, yang sengak tapi juga benar. Kowe melu Muhammadiyah apa melu Nabi Muhammad loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.